Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Putri Hayati, NIM 1804070405 dari kelas 2018B. Di sini saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul Komunitas Keamanan Politik ASEAN, Kerjasama Keamanan ASEAN dalam Memerangi Kejahatan Transnasional dan Tantangan Lintas Batas, karya Adi Kusumaningrum. ASEAN sendiri adalah sebuah komunitas atau organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Dan ditandatanganilah Deklarasi ASEAN dengan sebutan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian sampai saat ini terdapat 5 negara yang baru bergabung dengan ASEAN, yaitu ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, sehingga total anggota ASEAN adalah 10 negara. ASEAN mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan budaya negara anggotanya, memajukan perdamaian, serta untuk meningkatkan stabilitas regional ASEAN itu sendiri. Pada tanggal 7 Oktober 2003, melalui Declaration of ASEAN Concord II yang dihasilkan pada pertemuan puncak ke-9 di Bali, para pemimpin negara-negara ASEAN memproklamirkan pembentukan komunitas ASEAN atau yang bisa disebut dengan ASEAN Community, yang terdiri atas 3 pilar. Yang pertama, Komunitas Politik Keamanan atau yang bisa disebut dengan ASEAN Political Security Community. Yang kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang bisa disebut dengan ASEAN Economic Community. Yang ketiga, Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau yang bisa disebut dengan ASEAN Socio-Cultural Community. 3 pilar pendukung komunitas ASEAN ini akan menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru ASEAN yang lebih meningkat. Pilar komunitas keamanan ASEAN adalah suatu komunitas yang secara khusus mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin saja terjadi antara sesama negara anggotanya. Substansi dalam pembahasan jurnal ini sudah cukup baik. Materi yang disampaikan juga sudah sesuai dengan judul jurnal tersebut. Saya setuju dengan penulis mengenai apa yang dilakukan oleh komunitas keamanan ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas dengan mengutamakan upaya damai, seperti Bali Concord II, yang merupakan langkah besar ASEAN dalam meresmikan dan melembagakan visi komunitas ASEAN itu sendiri. Komunitas keamanan ASEAN ini adalah komunitas yang bukan aliansi militer, tetapi kerangka kerja keamanan yang komprehensif untuk menyediakan penyelesaian damai bagi negara perselisihan berdasarkan perjanjian amiti dan kerjasama, atau bisa disebut dengan TAC, Treaty Amity and Cooperation. Di dalam jurnal ini pula juga disebutkan contoh-contoh kejahatan transnasional dan ancaman di kawasan Asia, seperti radikalisme dan separatisme agama yang penuh kekerasan, penyelundupan manusia dan perdagangan orang, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba, pencucian uang, penipuan dan pemerasan, serta lain dan sebagainya. Selain itu, saya setuju dengan penulis bahwasanya dalam mencapai tujuan perlu adanya kerjasama semua anggota, dan semua negara harus ikut berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan pada saat yang sama, menggarisbawahi prinsip-prinsip melakukan pembatasan, tidak menggunakan kekuatan, dan penyelesaian sengketa secara damai, dan menghormati hukum internasional, seperti Konvensi PBB pada tahun 1982 tentang hukum laut internasional, atau bisa disebut dengan UNCLOS. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN Concord II di Bali mengenai Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community pada angka 4 yang tertulis bahwa Komunitas Keamanan ASEAN harus mematuhi piagam PBB atau prinsip-prinsip hukum internasional lainnya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN tanpa campur tangan, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus,
ketahanan nasional dan regional, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, penolakan terhadap ancaman dan penggunaan kekuatan, dan penyelesaian damai perbedaan dan perselisihan. Nah, selain dari aspek positif yang saya sebutkan tadi, terdapat pula aspek negatif yang terdapat dalam jurnal ini. Dalam pembahasan jurnal ini, menurut saya perlu dijabarkan kembali mengenai teori-teori atau materi-materi yang dapat menunjang isi dari jurnal tersebut, yaitu tentang komunitas keamanan ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas agar dapat memberikan pemahaman lebih terhadap pembaca dalam memahami jurnal ini. Seperti yang saya kutip dari jurnal karya Muhammad Varian Yuvandra dengan judul Jurnal Indonesia dan Kerjasama Keamanan ASEAN untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC, yang tertulis bahwa kerjasama ASEAN dalam rangka menangani masalah kejahatan transnasional pertama kali diangkat pada pertemuan Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1997 dengan mengeluarkan ASEAN Declaration on Transnational Crime. Pada pertemuan ini pula, negara-negara ASEAN sepakat bahwa penting artinya mengatasi permasalahan ini dengan melakukan koordinasi dan kerjasama secara regional melalui sebuah forum kerjasama regional yang bisa disebut dengan AMMTC atau ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Kemudian, dalam pembahasan jurnal ini, mengenai hasil kerjasama yang dilakukan oleh komunitas keamanan ASEAN hanya berisi tentang deklarasi-deklarasi yang telah disepakati bersama oleh komunitas keamanan ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas. Salah satunya yaitu mengenai bagian narkoba atau bagian bab lainnya yang hanya berisi macam-macam deklarasi yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang menurut saya, seharusnya lebih baik diberikan penjelasan mengenai langkah upaya dalam menanganinya atau peraturan-peraturan yang membahas mengenai hal tersebut. Seperti yang saya kutip dari jurnal karya Yuniarti dengan judul Jurnal Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Menanggulangi Masalah Terorisme di Asia Tenggara, yang tertulis bahwa upaya pemberantasan semua bentuk kejahatan transnasional adalah dengan menjadikan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes sebagai instrumen untuk membangun kohesivitas strategi regional untuk mencegah, mengawasi, serta menetralisir kejahatan transnasional, meningkatkan kerjasama regional dalam menginvestigasi, menahan, dan mengadili sekaligus merehabilitasi pelaku tindak kejahatan. ASEAN juga menyepakati dibangunnya Pusat Pemberantasan Kejahatan Transnasional ASEAN, atau bisa disebut dengan ASEAN Center for Combating Transnational Crimes, atau disingkat dengan ACTC, yang akan menjadi badan koordinasi dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Dengan demikian, berdasarkan review yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa komunitas keamanan ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas ini mengutamakan upaya damai. Selain itu, dalam mencapai tujuan komunitas keamanan ASEAN diperlukan kerjasama semua anggota dan semua negara harus ikut berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian, dalam jurnal ini juga masih diperlukan teori-teori atau materi-materi yang dapat menunjang jurnal ini agar lebih baik lagi dan juga dapat lebih sempurna. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.